Harap saudara di rumah jaga kesehatan dan jangan kerumunan ya. Kalau tidak penting jangan keluar ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, dan sebelumnya ingat sering cuci tangan pakai sabun dan lakukan sedikit olahraga ya. Ringan, yang jangan terlalu berat ya. Itu penting sekali. Oke, hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat di Matius 5 ayat 1 sampai 10. Ya, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiayai oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Berkatilah kami, Tuhan. Urapilah hamba Engkau yang menyampaikan. Kami semuanya mendengar, menyampaikan, sungguh dikuatkan. Dalam nama Engkau, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita jadi manusia, kita rindu untuk belajar sesuatu, bukan? Ya, nah ini terjadi waktu Yesus bersama murid-muridnya. Saya percaya murid-muridnya mereka juga kepengen dengar bagaimana khotbah pengajaran Yesus, supaya mereka bisa lebih dewasa dan lebih ngerti dan tahu tujuan hidup mereka. Karena jangan lupa saudara sekalian, mereka tinggalkan keluarga, kekayaan, profesi mereka ikut Yesus. Kasih Petrus kan nelayan bukan orang miskin, dan dia tinggalkan semuanya. Lukas dokter, dan banyak sekali mereka yang punya profesi yang cukup tinggi, tapi mereka lelah untuk tinggalkan ikut Yesus. Karena itu mereka rindu untuk dengar filsafat dan pengajaran Yesus. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang miskin atas kebenaran. Nah, kebahagiaan pada umumnya diidentikan dengan kondisi yang baik, ya kan? Kalau kita orang yang dunia, kekayaan, kesuksesan, dan kuasa biasanya menjadi prasyarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Lalu bagaimana memperoleh kebahagiaan menurut Tuhan Yesus? Beda sekali. Yang dikatakan di dunia ini beda dengan pengajaran Yesus. Mengawali khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Syarat untuk memperoleh kebahagiaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sangat kontradiktif dengan konsep dunia dan pengertian dunia. Misalnya, orang yang miskin berduka cita, lemah lembut, lapar dan hauslah yang disebut bahagia. Bagaimana orang yang miskin itu disebut bahagia? Saudara sekalian, ingat bahwa apa yang diajarkan Yesus itu kadang-kadang nggak enak didengar, tapi bermanfaat dalam hidup kita. Kita lihat sekarang COVID ini datang. Nggak peduli orang kaya, orang miskin, semuanya habis. Dia tidak peduli orang yang berpendidikan atau orang yang tidak berpendidikan, sama semuanya. Yesus mengatakan, ucapan berbahagia dari Tuhan Yesus adalah mengenai berkat. Kata diberkati memiliki makna sesuatu yang hanya kita dapatkan di dalam Allah, tidak ada di dalam lain. Kata inilah juga bermakna sebagai sebuah pengalaman ketika kita mengikuti Tuhan Yesus dan cara hidup kita serta Dia punya ajarannya. Ya, kamu bilang, Pastor Amin, kuno dong. Iya, kelihatannya kuno ya, dan bodoh, ya dong. Tapi nggak ada masalah. Kita lihat apa yang terjadi sekarang di dalam dunia yang begitu canggih, teknologi yang begitu luar biasa. Robot saja bisa ngurusin satu restoran. Apa sih yang manusia tidak bisa berbuat? Hanya satu corona datang saja, dunia goyang semuanya. Maka itu
Marilah kita anak-anak Tuhan, kita pegang erat firman Tuhan. Ikutin pengajaran dia, taati khotbah dia. Kata diberkati itu memiliki arti bahwa kita bergantung pada Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kita hidup menurut nilai-nilai kerajaan surga. Nilai-nilai kerajaan surga itu tersebut tidak didasarkan pada kekayaan dan kekuasaannya di dunia ini. Jadi banyak sekali orang itu mempunyai salah paham bahwa kesuksesan saya itu saya kaya raya, dipandang orang. Tidak perlu. Yang paling penting itu kamu dipandang Tuhan. Nilai-nilai kerajaan surga itu didasarkan beberapa poin. Pertama, kesadaran terhadap keberadaan diri kita di hadapan Allah sebagai orang berdosa. Seberapa kaya Anda, sepintar apa, posisi CEO atau apapun, ya. Jadi hari ini kita mau sadar apa yang kita miliki itu tidak bisa membersihkan dosa kita. Karena itu, biarpun kita adalah seorang entrepreneur yang sukses, seorang profesional yang sukses, seorang manajer, seorang karyawan, apapun, kita mau sadar bahwa kita di hadapan Allah itu kita adalah orang yang berdosa. Yang kedua, kehausan akan firman dan kebenaran Allah. Kenapa kita gereja JSS mau ada Zoom, ada Bible study, ada doa pagi? Ini artinya kita haus. Haus apa? Untuk belajar firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Sesudah kita belajar, pendeta dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Yang penting kita semuanya, ya pendeta, ya jemaat, kita semuanya dikenyangkan oleh firman Tuhan. Karena itu masalah datang, problem kita datang. Kalau kita kenyang, kita mempunyai hikmat dari firman Tuhan, dari pengetahuan dari firman Tuhan, kita pasti akan menang. Yang ketiga, sikap lemah lembut. Marilah kita jangan jadi orang yang kasar. Ya, terakhir-terakhir ini kita lihat ya, banyak tokoh-tokoh yang terkenal mulutnya keluar dengan perkataan yang sungguh menyedihkan. Ya, lebih rendah daripada orang yang tidak mempunyai pendidikan. Mari kita jangan begitu. Kita belajar orang yang lemah lembut, murah hati. Hati kita kadang-kadang egois, gini-gini. Marilah kita belajar murah hati, menjaga kesucian. Sekali-kali lagi jangan kita lupa, Allah kita itu Allah yang suci. Kita harus menjaga kesucian. Yang keenam, dan pembawa damai. Ingat, untuk melakukan semua hal di atas dibutuhkan pembelian dan mengorbankan diri kita sendiri. Kita ngorban apa? Ke ego kita. Bagaimana kita membawa damai? Saya ingat, saya mau damaikan dua orang ini. Saya bilang A bilang kamu B bagus, B bilang B A baik. Akhirnya mereka damai. Saya senang sekali. Saudara sekalian, kebahagiaan berdasarkan nilai-nilai kerajaan surga tidak diukur dari seberapa banyak kita punya harta, rumah, deposito, dan kemungkinan kuasa yang kita kumpulkan di dalam dunia ini. Saya ini adalah orang yang terkenal dengan tentara, dengan ini, itu. Semuanya bisa berlalu, tetapi satu hal yang tidak bisa berlalu, yaitu bahwa Tuhan bukan melihat itu. Kebahagiaan diukur berdasarkan seberapa banyak kita memberi dan mengorbankan diri untuk mengikuti Yesus Kristus. Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar memberi yang terbaik ketika kita mengikuti Yesus. Kita diundang oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang murah hati dan membantu sesama yang membutuhkan. Kemurahan hati tersebut adalah salah satu wujud kebahagiaan kerajaan surga yang kita rasakan di dunia ini. Saudara sekalian, ada yang tanya, Pastor Amin, kapan kamu ada waktu untuk melayanin? Saya bilang setiap saat. Sesudah saya selesai mandi, seger saya. Nah, inilah sekarang saya sampaikan firman Tuhan ini kepada saudara semuanya. Saya mau memberikan the best of the best untuk menyampaikan firman Dia, dan saya mau berdoa pagi-pagi. Saya juga senang kerja. Saya orangnya workaholic, tapi saya pentingkan doa dulu baru kerja. Yesus terlalu baik terhadap kita. Mari saudara sekalian, kita sukses di dalam Dia. Kalau kita sukses di dalam Dia, taat pada firman Dia, bahwa Alkitab mengatakan, carilah kerajaan Allah dahulu, maka semuanya pasti akan ditambahkan. Tuhan pasti akan berkati Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Berkatilah kami supaya kami ngerti dan tahu kebahagiaan kami di dunia ini adalah untuk mengikut Engkau, taat kepada firman Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus.